Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dua orang ini Abdullah dan ayahnya Amr bin As adalah sahabat Nabi. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Orang Muslim itu, maksudnya yang sejati, yang bisa mendapatkan predikat Muslim, adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Sedangkan orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti biasa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Nabi SAW menyebutkan tentang Muslim yang sejati memiliki dua sifat di sini, atau memiliki satu sifat yang ditekankan di sini, yaitu pada saat semua umat Islam selamat dari bahaya lidah dan juga tangannya, maksudnya gangguannya. Dia tidak pernah sama sekali menyakiti orang, ya, dengan lisannya, apakah itu dengan cacian, apakah dengan sindiran, apakah dengan makian atau apa saja, fitnah dan seterusnya. Dan kita sudah tahu lidah ini adalah anggota tubuh yang paling berbahaya kalau disalahgunakan dan paling bermanfaat kalau digunakan pada tempatnya. Sebagaimana Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam, apakah kita akan dihukum oleh Allah dengan perbuatan atau pengucapan lisan kita? Kata Nabi SAW, celaka kau Muadz kalau kau tidak faham itu. Sesungguhnya mayoritas orang masuk neraka justru karena lisannya, gitu kan. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, idza asbah ibnu Adam fa kullu a'dha'il jism tukaffirul lisan. Kalau tiba pada pagi hari maka seluruh anggota tubuh anak Adam akan mengingatkan lisan itu. Jadi tangan, mata, hidung, semuanya ini, kaki, kemaluan akan berbicara dengan lisan kita. Bagaimana Allahu a'lam? Allah lebih tahu masalah itu. Tapi kita sebagai seorang muslim yakin tentang penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kalau tiba pagi hari seluruh anggota tubuh anak Adam mengingatkan lisannya sambil berkata, ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Kau harus patuh kepada Allah nih. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus, kami pasti akan lurus. Wa in wajajta wajajna. Kalau kau miring, bengkok, menyimpang, kami pun akan ikut bersama kamu. Semua dimulai dengan lisan. Kalau lisan itu bisa dikontrol, maka secara otomatis kita akan dapat jaminan surga. Jangan pernah ucapkan kecuali yang bermanfaat saja. Selalu kontrol. Setiap huruf yang akan keluar dari lisan kita dikontrol. Gak boleh sembarangan. Karena kapan kita masih di mulut, belum kita ucapkan, maka secara otomatis masih milik kita. Bisa kita telan, kita batalkan, tidak akan ada efeknya apa-apa. Tapi kalau kita sudah ucapkan, maka sudah milik orang lain. Dan semua yang jadi milik orang lain, apalagi kalau perkataan, pastikan akan bertambah. Tidak akan pernah berkurang. Pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau menitipkan emas pada orang lain, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, pasti akan bertambah. Tidak akan mungkin seperti itu. Sekali kita ucapin, saya tidak lakukan. Nanti akan orang kedua menambah, orang ketiga menambah. Saya tidak lakukan makan di rumah orang itu. Padahal sebenarnya tidak ada kata-kata itu. Tapi terus aja akan bertambah ke sana sini. Dan ini berbahaya sekali. Seseorang harus tahu bahwasanya semua akan ada hisabnya. Semua akan ada hisabnya. Makanya Nabi SAW menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga dua anggota tubuhnya. Kata Nabi SAW, man dhamina li baina lihyai, siapa yang bisa menjamin untukku yang ada di antara dua pipinya, lisannya, wa ma baina fakhidai, dan di antara dua pahanya, kemaluannya, dhamintu lahu jannah, aku akan jamin baginya surga. Karena mayoritas dosa di sini. Nabi SAW berkata tentang zina akan dimulai oleh lisan, dibenarkan oleh kemaluan. Selalu lisan. Ya, makanya ini berbahaya sekali. Yang kita ucapkan selalu dikontrol. Itu menanyakan kabar orang, ilmu pengetahuan, zikrullah, baca Quran, berdoa, cukup. Yang lain tidak usah. Kalau sudah masuk kepada wilayah sakitin orang, bertanya hal yang tidak bermanfaat. Bahkan pernah saya berbagi teman-teman sekalian, kalau mau bertanya kepada orang, tanya dulu. Pertanyaan yang kita mau tanya ini bermanfaat gak? Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah nanya, nggak perlu. Apalagi nggak ada urusan sama kita gitu. Nanya tentang keadaan orang ini, keadaan orang itu, padahal tidak ada hubungan sama dia sama sekali. Makin kita tidak tahu tentang keadaan orang, makin bagus.
Karena kapan kita tahu syaitan terus menggoda kita untuk ya menggerakkan itu menjadi sebuah materi ya yang berbahaya. Kita kalau lagi duduk rame-rame, maka siapa yang memulai perkataan itu akan menjadi ujung tombak dalam masalah ini. Kalau dia mulai melempar di sidang atau di majelis itu perkataan tidak baik, maka akan jadi dosa selamanya buat dia. Dan kalau dia melemparkan perkataan yang baik, maka akan jadi pahala buat dia. Jadi ini bisa menjadi bahaya buat dia atau malah manfaat buat dia. Jadi harus hati-hati masalah ini. Kita juga sudah pernah jelaskan tentang tafsir surah Al-Humazah. Ya Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, lembah di api neraka, kehinaan bagi semua orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya dan juga mencontohkan kekurangan orang lain dengan sikapnya. Jadi cara bicaranya, melangkahnya, bentuk pakaiannya, apalah segala macam diolok-olok. Maka ini semuanya berbahaya sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang saya sedang bedah di Blok M di Rabu malam, nanti malam, itu membahas khusus bab dosa-dosa besar berhubungan dengan lisan. Saya temukan kalau nggak salah, beliau tulis tidak kurang dari 20 bab khusus ya berhubungan dengan dosa besar tapi berhubungan dengan lisan. Dirincikan satu persatu dan itu sangat luar biasa. Makanya seseorang harus mengontrol masalah ini. Nabi SAW ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, dia cuma mengucapkan yang baik sesuai dengan pandangan agama, baiknya bukan pandangan dia, atau dia diam saja. Ya, kalau tidak tahu bilang saya tidak tahu. Selesai. Kamu tahu tak gini? Saya nggak tahu. Selesai. Nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun kita tahu, maaf saya nggak mau ikut campur. Apalagi kalau sudah masuk ke wilayah orang lain, ini berbahaya. Ya. Seperti itulah kurang lebih gambaran dari gangguan lidah ini. Dan juga tangan dari pukulan, mencuri, isyarat menyakitkan, semua masuk dalamnya, kata ulama hadis. Maka seorang muslim tidak akan pernah menunjuk-nunjuk wajah saudaranya, ya, tidak akan pernah ya, misalnya memukul dengan tangannya, mengambil yang bukan haknya. Semua ini yang paling sering terjadi ya. Walaupun ada pelanggaran-pelanggaran lain, ya, kemaluan pun bisa melakukan pemerkosaan kepada orang, tetapi akan dibantu oleh tangan dan lisan, seperti itulah.